Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan ISMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sinta Faridatu Salihah, selaku moderator pada webinar kali ini. Tidak terasa, kita sudah memasuki webinar series yang ke-29 loh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dengan tema Turning Grid Strategy into Great Performance, yang tentu tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya. Sebelum kita memasuki ke materi, saya mau menyapa terlebih dahulu nih pemateri kita yang keren-keren dan cantik-cantik sekali pada pagi hari ini. Ada yang pertama Mbak Avi dan Mbak Eva. Silakan Mbak Avi dan Mbak Eva bisa menyapa teman-teman yang hadir di sini. Oke, udah on mic nih, udah siap. Mungkin aku Halo. izin ini ya, bertanya sedikit nih, kesibukan-kesibukan kakak-kakak ini di cabang Jakarta di KMMB. Seperti apa? Mungkin dari Mbak Avi dulu. Iya, makasih banyak sih Tak perkenalannya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Avi dari KMMB sebagai Associate Consultant. Iya, untuk kesibukannya sih ya sejauh ini eh, mengerjakan proyek-proyek yang sedang berjalan di KMMB sih, Sinta, kayak gitu. Oke, semangat untuk proyek-proyek kita ke depan. Oke, Mbak Eva, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Saya Eva Fauziah, Associate Consultant dari KMMB juga. Untuk kesibukannya nggak jauh beda ya Cak, dari Mbak Afi dan teman-teman sekalian. Kita lagi proses pengerjaan RJPP ke depannya. Semoga ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Sinta. Oke, Mbak Eva. Mungkin kita memang fokusnya di layanan kami ada RJPP, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada beberapa proyek yang kita kerjakan gitu. Mungkin tidak perlu lama-lama lagi ya, sedikit perkenalan atau aktivitas dari pemateri kita. Pada pagi hari ini kita lanjutkan untuk sesi intinya, yaitu penyampaian materi terkait dengan turning grid strategi into grid performance. Nah, yang pertama ada dari Mbak Eva. Mungkin bisa dibantu admin untuk share screen. Oke, mungkin kita balik ke slide awal kali ya. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Sinta atas waktunya. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi, saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Alhamdulillah, webinar kita KMMB udah sampai ke 29, di mana materi yang akan kita bahas sekarang adalah trading grade strategi into grade performance. Pada umumnya, sebuah perusahaan ini diberi banyak pilihan ya mengenai strategi untuk pertumbuhan perusahaan tersebut. Namun, sebagus-bagusnya sebuah strategi atau perencanaan itu, perusahaan juga harus bisa menerjemahkan strategi tersebut ke dalam sebuah tindakan nyata dan kinerja yang ingin diinginkan. Oleh sebab itu, kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana perusahaan itu bisa mengubah strategi yang mereka buat, strategi yang bagus ini, strategi yang baik ini menjadi sebuah kinerja yang luar biasa untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Masalah umum yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan, banyak ya dari perusahaan udah berbulan-bulan nih atau bahkan bertahun-tahun untuk membuat atau memiliki sebuah strategi perencanaan yang baik, namun mereka ini gagal dalam pelaksanaannya. Artiannya banyak yang tidak apa ya menghasilkan hasil yang diinginkan seperti itu. Contoh, kita tahu Nokia ya. Nokia ini benar-benar berjaya tahun 90-an atau bahkan 2000-an. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia itu pasti tahu atau pernah pakai ponsel ini gitu. Namun sekarang ponsel ini apa Nokia ini mulai tergeser dengan smartphone yang mulai populer lagi. Penyebabnya apa? Kita akan membahas di next selanjutnya. Oke, mungkin bisa next.
Di sini dijelaskan bahwa kebanyakan strategi perusahaan itu hanya dapat realisasi sebesar 63% dari target kinerja yang dibuat. Mengapa? Nah, kita akan membahas ini mengapa nih. Perusahaan itu rata-rata menghasilkan 63% ya tadi dijelaskan dari kinerja yang udah dijanjikan seperti itu. Banyak manajer atau pemimpin itu mendorong pelaksanaan yang lebih baik ketika sebenarnya tuh mereka butuh strategi yang baru atau salah di pelaksanaannya seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita tuh harus bisa memisahkan ya antara strategi dengan pelaksanaannya seperti itu. Kalau kita lihat di bagian sebelah kanan itu dijelaskan bahwa terdapat 37% average performance loss. Ya, kalau kita lihat yang paling pertama ini ada 7,5% didapatkan dari uneducated atau unavailable source. Artinya ketika sebuah perusahaan itu membuat strategi atau goals yang tinggi, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang strategi atau goals yang tinggi itu wajar-wajar aja kalau perusahaan itu memiliki ambisius yang tinggi ya untuk strateginya itu, apalagi ini untuk berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Tapi perusahaan itu juga harus melihat kembali nih kemampuannya, sumber dayanya ada atau tidak, fasilitasnya mendukung atau tidak. Oleh sebab itu penting ya buat perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya di awal proses perencanaan dan tentunya terus memantau kinerja mereka agar sesuai dengan rencana. Seperti itu. Masalah sumber daya ini bisa diatasi jika memang perusahaan ini punya tekad yang tinggi atau adalah dananya gitu. Perusahaan bisa melakukan outsource dari luar perusahaan, di mana perusahaan ini bisa merekrut kinerja luar perusahaan untuk kepentingan strategi ini gitu. Tapi di sini juga perusahaan harus memantau gitu, karena untuk memantau apakah ini tuh udah sesuai dengan strategi kita, sesuai dengan tujuan kita atau tidak, seperti itu. Yang kedua ini ada 5,2% ya, poorly communicated strategi atau komunikasinya jelek atau gangguan dalam komunikasi. Di sini banyak dari perusahaan ya ini gagal dalam pelaksanaan strateginya karena ya komunikasinya gagal gitu, dalam artian bisa aja karena ada kesalahpahaman ya kan dalam menerjemahkan strategi dari pemimpinnya dari level atas ke level bawahnya gitu. Karena sebuah strategi ini bukan hanya didukung oleh satu atau dua departemen aja gitu, satu atau dua orang aja, tapi semua itu harus supporting gitu. Nggak bisa kalau cuma satu atau dua departemen atau satu atau dua orang atau manajer dengan satu departemen aja, nggak bisa, karena semuanya itu harus ikut andil, harus jadi supporting dalam mencapai tujuan tersebut gitu. Selanjutnya ada 45% dari perencanaan yang lainnya seperti itu. Nah, ketika sebuah perusahaan itu membuat sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka juga harus apa ya, harus ketika sebuah perusahaan itu membuat proses perencanaan atau pelaksanaannya yang kuat juga. Jadi itu mereka lebih tahu penyebab dan juga tindakan apa yang mereka harus ambil ketika sebuah perusahaan itu mengalami kegagalan seperti itu. Selanjutnya, Oke, Mbak Eva, mungkin aku izin masuk ya, karena mungkin materinya sangat insightful, yang dijelaskan cukup komprehensif juga nih Mbak Eva dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita tahu, tadi sudah di-mention ya di awal kalau ini juga terinspirasi dari kisahnya, dulu ada kisah yang berjayanya dari Nokia ya. Nah, karena lambat laun juga perusahaan ini atau suatu bisnis harus bisa beradaptasi terkait dengan kompetitif yang sangat kompetitif dan harus dinamis seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini disampaikan terkait dengan strategi itu performance gap sendiri, hanya sebesar 63% nih target kinerja itu bisa tercapai. Nah, sisanya kenapa sih, ada faktor-faktor tertentu nih yang melatar belakangi, yaitu seperti tadi ada mungkin gangguan terkait dengan komunikasi antara atasan dan bawahan, ataupun perencanaan dalam suatu bisnis, entah itu keuangan ataupun target market dan lainnya itu kurang spesifik atau kurang tertuju dari apa yang diinginkan oleh perusahaan itu, sehingga perlu adanya evaluasi dan adanya apa sisanya tadi 37% average performance loss ini bisa diatasi dan bisa mencapai target maksimal atau optimal yang diinginkan oleh perusahaan. Bisa dilanjutkan untuk next materi. oke, terima kasih Sinta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi itu performance gap ya. Jadi ini itu mengacu kepada kesenjangan antara strategi yang udah direncanakan oleh perusahaan dan juga hasil kinerja yang
ingin dicapai gitu kan. Yang pertama, perusahaan ini jarang memantau kinerja terhadap rencana jangka panjang. Oke, banyak dari perusahaan itu sudah menetapkan rencana strategisnya, rencana strategis mereka untuk jangka panjang atau jangka menengah, tapi mereka ini gagal dalam memonitor kinerjanya secara konsisten. Kata konsisten ini cukup penting ya, karena ada banyak perusahaan yang awal-awal memantau, awal-awal memonitor, melakukan evaluasi, tapi setelah itu ya udah loss, hilang lagi, nggak melakukan itu lagi seperti itu kan. Ini dapat menyebabkan ketika sebuah rencana atau kinerja tidak dipantau atau tidak dievaluasi, perusahaan itu bisa aja kehilangan arah gitu. Mereka itu tidak menyadari apakah mereka sudah berada di jalur yang tepat atau jalurnya salah gitu. Udah benar nggak jalurnya di sini gitu? Udah sesuai tidak sama tujuan mereka? Udah sesuai tidak dengan rencana-rencana mereka sebelumnya gitu. Yang kedua ada pencapaian kinerja sering tidak sesuai dengan proyek. Oke. eh, Terkadang ya pencapaian kinerja perusahaan itu seringkali tidak sesuai dengan proyek yang telah direncanakan. Itu hal-hal ini bisa terjadi dari banyak faktor ya, seperti tadi udah dijelaskan ada perubahan pasar. Itu memang kalau perubahan pasar itu di luar kontrol kita karena kita tidak tahu ya di luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan itu bagaimana, atau masalah dari internal perusahaan seperti masalah operasionalnya, masalah pemasarannya, masalah produksinya, atau di mana gitu. Atau di sini kita lihat disebabkan dari ketidakmampuan untuk mengeksekusi rencana yang sudah dibuat oleh perusahaan tadi seperti itu. Yang ketiga, nilai potensial hilang. Enggak. Nilai potensial hilang selama proses implementasi strategi. Nilai potensial ini mengacu kepada peluang gitu kan. Peluang perusahaan artinya ada kesalahan dalam implementasi juga bisa. Nih di sini kualitas perkiraan sebuah strategi itu sangat penting ya. Ketika kualitas perkiraan kita buruk, kita tidak mengherankan kalau rencana itu bakal gagal gitu kan. Perusahaan itu mungkin saja tidak bisa apa ya menyadari nilai potensial mereka atau nilai peluang-peluang dari strategi mereka. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa terdapat 63% ya dari apa keberhasilan mereka. Sisanya ya karena ada komunikasi, koordinasi, masalah sumber daya seperti itu. Jadi ketika manajemen atau perusahaan atau pemimpinnya itu menyadari potensi penuh dari strategi tersebut, dari perusahaan tersebut, maka yang tadinya 63% ini bisa aja jadi 90%, bisa aja jadi 100% gitu. Kita mengambil contoh lagi tadi dari Nokia ya. Nokia tadi itu populer banget di tahun 90-an atau tahun 2000-an, di mana setiap orang itu pasti tahu ya Nokia ini, di mana Nokia ini juga jadi pemimpin pasar di dalam industri ponsel pada saat itu. Namun ketika smartphone itu mulai populer, strategi mereka ini tidak bisa diterjemahkan, maksudnya tidak bisa diprediksi gitu untuk keinginan pelanggan seperti itu ya. Nah, mereka itu gagal mengantisipasi perubahan pasar dan kehilangan pangsa pasar yang signifikan terhadap kompetitor mereka seperti Apple atau Samsung seperti itu. Di sini Nokia ini tidak berhasil memantau sebenarnya, tidak berhasil memantau atau menyesuaikan strategi mereka dengan cepat. Di sini Nokia malah fokus kepada pembaruan perangkat lunak sehingga banyak nilai yang hilang dalam proses penerjemahan strategi menjadi sebuah tindakan tersebut. Contoh lain Batas, yang seperti kita tahu Batas sekarang ada yang bangkrut ya. Kebangkrutan Bata ini selain dari cost atau beban biaya produknya, penyebab lain karena persaingan merek. Udah banyak lah sekarang produk-produk atau merek-merek baru di industri yang gencar banget gitu kan. Sebelumnya juga Bata sudah memperkirakan bahwa 30 ke depannya mereka ini bisa jadi primadona di dalam sebuah pasar. Karena dulu kompetitornya kan dikit ya. Nah, sedangkan saat ini tuh udah muncul nih inovasi-inovasi baru dari perusahaan-perusahaan lain, itu baik dari lokalnya sendiri atau dari global yang menarik gitu kan. Meskipun banyak harganya yang lebih mahal, tapi perusahaan ini atau kompetitor ini lebih mampu untuk apa ya memasarkan produknya karena ya desainnya bagus atau pemasarannya juga bagus seperti itu. Di sini Bata itu dikurang inovasi.
gitu kan, untuk menjaga pasarnya hingga pemain barunya itu bisa ngambil pasar mereka gitu kan, terutama dengan adanya produk atau luar ataupun produk dalam yang datang secara cepat perkembangannya. Namun di sini si Bata malah tidak tidak melakukan inovasi terkait desainnya. Seperti yang kita tahu, desain Bata ini unik, gitu. Maksudnya ada keunikannya sendiri, tapi keunikannya ini ternyata malah digantikan oleh desain-desain lain yang lebih unik gitu. Nah, dan Cibata ini tidak bisa tidak bisa melakukan inovasi terhadap itu. Mereka yakin bahwa desain mereka ini dengan desain mereka yang sekarang ini mereka bisa jadi primadona. Padahal nyatanya nggak bisa gitu kan. Oke. Selanjutnya hambatan hambatan seringkali tidak teridentifikasi oleh manajemen puncak. Artinya dalam hal ini manajer atau pemimpin-pemimpinnya seperti itu tuh kesulitan melihat hambatan-hambatan yang terjadi atau melacak kinerjanya nih karena perencanaan yang buruk atau pelaksanaan yang buruk atau keduanya yang buruk itu. Oleh sebab itu sebelumnya ketika kita membuat sebuah strategi atau perencanaan, di sini perusahaan udah menentukan indikator-indikator keberhasilannya dan juga parameter pengukurannya gitu. Parameter pengukurannya ini bisa kuantitatif atau kualitatif. Ini tergantung dari kebutuhan perusahaan gitu kan. Kalau masalah finansial ya pasti kita menggunakan kuantitatif ya, karena kita butuh data yang cepat gitu kan. Contoh kayak pendapatan atau penjualan seperti itu atau laba itu kan dilihatnya dari kuantitatif gitu. Kalau masalah kualitatif itu kita bisa dari survei-survei pelanggan atau masalah kualitatif yang lainnya seperti itu. Parameter pengukuran ini penting banget karena itu untuk melacak seberapa jauh atau seberapa jauh nih perusahaan melaksanakan strategi tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya kesenjangan antara strategi dan juga hasil kinerja dicap yang dicapai memupuk budaya kinerja yang kurang optimal. Oke, adanya berarti di sini adanya ketidaksesuaian antara strategi yang direncanakan dengan hasil kinerja, di mana itu akan membentuk sebuah eh, budaya kinerja yang kurang optimal karena pergeseran budaya ini kan halus banget ya. Pergeseran budaya itu cepat tapi halus gitu kan. Ketika budaya itu sudah berakar, itu sulit untuk membalikannya lagi gitu, untuk meredanya lagi gitu kan. Kesenjangan antara strategi dengan kinerja itu dapat memupuk budaya di mana kinerja kurang optimalnya ini menjadi sebuah norma. Ini terjadi karena karyawan itu merasa bahwa tujuan strategis mereka itu tidak sesuai gitu, tidak realistis. Artinya eh, tidak sesuai kemampuannya gitu, atau mereka itu tidak diberi alat atau dukungan yang cukup untuk mencapainya. Oleh sebab itu, saya simpulkan kalau kita membuat sebuah perencanaan, perusahaan itu harus menentukan indikator-indikator keberhasilannya juga, parameter pengukurannya bagaimana, apakah menggunakan kualitatif ataukah menggunakan kuantitatif itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan perusahaan seperti itu. Kedua, ketika kita membuat sebuah perencanaan, kita juga harus lihat kemampuan kita bagaimana, kemampuan perusahaan itu bagaimana. Boleh kita membuat sebuah strategi atau sebuah perencanaan itu tinggi, tapi kita juga harus realistis gitu kan. Tujuannya realistis enggak gitu kan. Karena yang mengerjakan itu karyawan gitu kan. Karyawan yang mengerjakan kalau tujuannya tidak realistis atau karyawannya itu tidak diberi alat atau dukungan gitu kan, ya nggak bisa gitu. Semuanya itu harus kerja gitu. Semuanya itu harus sesuai dengan kemampuan atau kemampuan perusahaan sendiri atau sumber daya yang ada gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Sinta. Oke, terima kasih atas penyampaian materi nih dari Mbak Eva. Sangat insightful sekali ya teman-teman. Di sini terkait dengan pembahasan strategi to performance gap. Mungkin saya juga sangat tertarik nih apa yang dijelaskan tadi. Karena kita bisa mengetahui nih strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu ya ketika menghadapi sesuatu hal yang terjadinya performance gap ini. Misal tadi di sini ada perusahaan jarang yang memantau kinerja terhadap rencana jangka panjang. Mungkin kedepannya bisa lebih bisa membuat perencanaan yang cukup matang dan tepat gitu ya, biar sesuai entah itu dari sisi budgeting ataupun waktu gitu. Mungkin dari pencapaian kerja yang mungkin tidak sesuai dengan proyek itu juga bisa melalui perencanaan yang matang dan tepat. Nah, di sini juga ada beberapa hal gitu ya. Misal tadi nilai potensial yang hilang, kemudian juga ada hambatan yang seringkali tidak
teridentifikasi gitu ya di awal karena kita juga tidak tahu gitu ya. Sebaiknya untuk perusahaan juga bisa memitigasi gitu ya kira-kira sebelumnya terjadi apa gitu bisa dievaluasi juga agar tidak terulang kembali gitu ya di next project ataupun lainnya gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan nantinya bisa disampaikan di kolom chat dan kita akan kumpulkan nanti di sesi tanya jawab di akhir akan dibantu untuk menyampaikan atau bisa langsung on mic gitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Untuk sesi pertama ini dari Mbak Eva bisa dicukupkan dan nantinya ada sesi yang kedua dari narasumber kita yang tidak kalah menarik yaitu ya dari Mbak Afi. Bisa ditampilkan untuk tim admin terkait dengan layanan ataupun sosial media yang kami miliki. Mohon izin juga Bapak Ibu mengingatkan dari KMMB sendiri ada layanan RJPP ya. Dan next-nya kita juga akan ada webinar nih dari uh, Mbak Cindy Paulina dan Pak Muhammad Badawi selaku dari Direktur KMMB sendiri terkait dengan who has the dictation, how clear dictation role exchange organizational performance. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa mengikuti sesi webinar untuk minggu depan yang tidak kalah menarik pada sesi webinar pada kali ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi sosial media KMMB ya dari YouTube maupun Instagram, website ataupun TikTok nih, yaitu KMMB Farm. Oke, mungkin bisa di next untuk tim admin. Oke, nah tidak perlu lama-lama lagi ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan untuk sesi 2 dari Mbak Afi, selaku asosiat konsultan juga di KMMB. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, masih banyak juga Mbak Eva sudah menjelaskan untuk gambaran awalnya ya tadi terkait dengan strategi itu performance gap. Sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan juga ya sama Mbak Eva sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, kenapa apa apa yang harus dilakukan perusahaan ketika terjadi eh, strategi ada gap antara strategi dan performance yang terrealisasi gitu dari perusahaan. Disampaikan juga tadi sama Mbak Eva kalau perusahaan tuh sebenarnya harus juga melihat atau melakukan refleksi terhadap sumber daya perusahaan ini sebenarnya mumpuni atau enggak dari target apa yang sudah dibuat oleh perusahaan. Terus juga eh, kembali lagi ketika sudah melihat atau merefleksikan strategi itu sebenarnya memang harus sesuai dengan kemampuan dari sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimaksud bisa dalam hal sumber daya apa ya eh, sumber daya manusianya, kemampuan karyawannya seperti apa, apakah karyawannya mampu mencapai target yang sudah dibuat sama perusahaan dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang saya kali ini untuk sesi keduanya itu sebenarnya lebih ke step-stepnya. Tapi ini nggak mutlak untuk penggambaran aja bagaimana sih untuk melakukan closing strategi to performance gap. Jadi ketika ada gap antara strategi dan implementasinya di lapangan itu gimana cara melakukan closingnya gitu loh untuk mengurangi gap tersebut. Nah, yang pertama itu sebenarnya baik lagi yang tadi disampaikan sama Mbak Eva harus ada harus target yang dibuat itu harus tetap sederhana dan realistis. Sederhana dan realistis yang dimaksud tuh sebenarnya banyak hal. Bisa dari kacamata harus clear nih dari awal disampaikan juga kan tadi sama Mbak Eva kalau apa ekspektasi dari berkaitan sama komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, sebenarnya harus clear. Atasan tuh harus clear memberi gambaran ke bawahan atau karyawannya sebenarnya ekspektasi dari mereka tuh seperti apa targetnya. Kemudian apa yang sebenarnya clear atas apa yang akan dilakukan dan tidak boleh dilakukan sama perusahaan. Itu harus dikomunikasikan dengan jelas apa dari atasan dan bawahan supaya
tidak terjadi gap antara strategi yang diekspektasikan perusahaan atau target yang sudah dibuat perusahaan sama implementasi yang dilakukan sama seperti itu. Dalam hal ini pengukuran paling mudahnya itu harus menggunakan, kalau menurut saya pribadi harusnya menggunakan angka supaya semuanya tuh satu apa ya, satu pemikiran gitu loh. Jadi ketika misalkan kayak yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Eva berkaitan sama laba perusahaan itu kan jelas harus apa bentuknya adalah angka. Jadi ketika jadi angka itu kan juga sifatnya pasti. Jadi ketika eh, perusahaan tidak dapat mencapai angka tersebut, berarti bisa di mungkin bisa dikatakan bahwa tidak mencapai target. Tapi kan sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi apa saja yang banyak hal yang mempengaruhi ketidakcapaian laba laba dari perusahaan tersebut gitu. Terus ya, kemudian yang kedua juga selain targetnya tetap harus sederhana dan realistis, harus asumsi itu harus mendasari dari strategi. Jadi pastikan bahwa asumsi yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan target itu bisa mendasari strategi jangka panjang, panjang perusahaan. Jadi misalkan asumsi, misalkan Bapak Ibu ada sebagai anak perusahaan yang punya induk perusahaan. Nah, asumsi yang digunakan itu bisa melalui apa sih strategi dari induk perusahaan tersebut. Kemudian misalkan induk perusahaannya pengen expand ke luar negeri, ke Asia Tenggara. Nah, di dasaran target perusahaan itu berarti anak perusahaannya harus ikut ekspansi juga kah eh, atau nggak perlu kayak gitu. Jadi harus ada asumsi untuk mendasari strategi tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan asumsinya itu dari strategi yang dibuat oleh perusahaan induknya. Kemudian untuk yang ketiga selanjutnya itu harus ada kesesuaian target dengan rencana implementasi. Jadi harus melakukan penyelarasan target dengan rencana implementasi yang akan dilakukan pada setiap divisi. Jadi sebenarnya balik lagi ke komunikasi yang tadi disampaikan sama Mbak Eva, kalau harus ada apa ya, dari level dari pihak-pihak yang atas, maksudnya dalam hal sebagai decision makernya itu harus ngasih tahu nih ke bawahannya target yang diinginkan itu seperti ini. Target atau ekspektasi yang diharapkan dari eh, dari si level itu seperti apa. Nah, itu harus diselaraskan supaya menutup strategi tuh performance gap itu sendiri, sehingga nggak sebenarnya basicnya adalah kalau misalkan tidak ada penyelarasan itu kemungkinan untuk terjadinya miskomunikasi itu akan tinggi, akhirnya mempengaruhi terhadap strategi tuh performance gap itu. Kemudian yang keempat juga balik lagi tentukan kebutuhan dari sumber dayanya. Jadi ketika sudah membuat target, kemudian sudah membuat target untuk rencana perusahaan itu harus direfleksikan lagi apakah dari target ini, misalkan target labanya misalkan berapa ya? Eh, 200 juta 1 tahun gitu. Nah, untuk mencapai target ini dilihat sumber daya dalam hal ini misalkan sumber daya manusianya apakah mumpuni untuk melakukan eh, laba 200 juta setahun. Kalau misalkan eh, bentuknya sudah korporasi mungkin mumpuni karena memang kan sudah besar secara manpower sudah banyak kayak gitu. Nah, tapi juga selain untuk merefleksikan apa aja yang sumber daya perusahaan yang sudah punya yang sudah dimiliki oleh perusahaan dalam hal sumber dayanya, itu juga harus dilihat untuk mencapai target tersebut, apakah ada sumber daya yang perlu difasilitasi, maksudnya sumber daya tambahan yang perlu difasilitasi oleh perusahaan dalam mencapai
target tersebut. Misalkan perusahaan punya target eh, dalam 1 tahun ada 50% karyawan eh, sudah tersertifikasi eh, sesuai dengan bidangnya. Misalkan kalau keuangan harus punya sertifikasi brevet dan sebagainya. Nah, itu perusahaan juga harus memfasilitasi itu. Jangan hanya memberikan target aja nih, tapi nggak difasilitasi karyawannya bisa bisa ikut sertifikasi dan dibiayai sama perusahaan kayak gitu. Itu role yang keempat. Untuk role yang kelima harus identifikasi prioritas yang jelas. Jadi eh, yang dimaksud adalah sebenarnya pasti kan banyak apa ya eh manajemen itu pasti punya mimpi dan ambisi yang banyak gitu loh. Pengen perusahaan ini tumbuh dengan cepat. Maksudnya bisa bisa pada posisi yang baik itu yang dengan dengan cara yang cepat. Terus juga ya banyak ambisi yang pasti dimiliki oleh bagian manajemen. Tapi tentu semua ambisi itu nggak akan bisa tercapai secara sempurna. Semuanya bisa tercapai misalkan dalam waktu 1 tahun. Pengen perusahaan itu fokus di apa ya? Fokus di pelayanan atau perusahaan itu pengen punya laba yang besar dalam waktu 1 tahun gitu. Tapi semua itu sebenarnya atau perusahaan pengen punya laba yang besar dalam 1 tahun, tapi di saat yang sama juga pengen ekspansi ke luar negeri gitu. Tapi kan sebenarnya ketika melakukan ekspansi itu kan ada biaya atau biaya investasi yang harus dikeluarkan. Nah, akhirnya mengorbankan laba perusahaan itu bisa aja jadinya mengecil. Nah, itu eh, harus dipilih sebenarnya mau fokusnya itu prioritasnya mau ke laba dulu kah dalam setahun ini atau mau ekspansi dulu. Jadi ketika em, melakukan targetnya itu mau memperbanyak laba, berarti kan nggak bisa dong melakukan ekspansi karena dalam melakukan ekspansi tentu eh, ada ada biaya yang harus dikorbankan atau opportunity cost-nya itu. Kayak gitu. Jadi harus prioritasnya itu harus jelas mau mau targetnya itu mau fokus di sebelah mana. Tapi bukan berarti eh, kesempatan untuk ekspansi yang tadi saya contohkan itu tidak bisa dilakukan. Cuma mungkin dalam tahun berikutnya kah mau ekspansi pada tahun kedua baru mau ekspansi. Kemudian berarti prioritas labanya atau peningkatan labanya itu diturunkan seperti itu. Kemudian untuk role keenam itu ya setelah melakukan yang tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Eva, setelah melakukan pembuatan target, kemudian sebenarnya perusahaan ini mau pengen tumbuh ke mana, maksudnya tumbuhnya dalam dalam hal apa, indikatornya apa-apa saja. Setelah melakukan pembuatan target itu, tentu untuk meminimalisir adanya gap antara strategi dan performance itu harus dilakukan pantauan kinerja secara rutin. eh Harus ada ketika ketika tidak terjadi pantauan kinerja tentu eh, bisa jadi apa strategi atau performance gapnya itu semakin besar karena eh, ya tidak dipantau dan ya pergerakan antara implementasi dari targetnya itu tidak terpantau gitu. Jadi bisa aja terjadi hal-hal yang sebenarnya di luar ada kesalahan gitu loh. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam pencapaian target itu kan adanya harus dilakukan perbaikan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian untuk role yang selanjutnya itu dari setelah sudah melakukan pantauan kinerja secara rutin, itu perusahaan itu harus mampu mengembangkan
kemampuan eksekusi dari target tersebut. Jadi strategi yang baik itu harus juga diiringi dengan dalam mencapai target. Kayak gitu sih. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Oke, Untuk mungkin sangat insightful sekali ya penyampaian dari Mbak Afi. Mungkin juga sempat dimention di pembicara kita pertama, yaitu Mbak Eva. Namun ini lebih detail lagi yang dijelaskan oleh Mbak Afi, teman-teman dan ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana sih cara kita untuk menghadapi performance gap ini. Salah satunya ada beberapa yang bisa kita lakukan, gitu. Yang pertama, buat target tetap sederhana dan realistis. Jadi kita harus menentukan target dengan tepat gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kemudian asumsi mendasari strategi. Jadi harus jelas nih strateginya apa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencapai strategi itu atau keinginan kita, tujuan kita itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada kesesuaian target dengan rencana implementasi. Jadi ketika sudah punya strategi dan tujuan kita mau jadi apa dan apa aja yang kita lakukan itu juga harus diimplementasikan untuk mencapai target tersebut. Kemudian tentukan kebutuhan sumber daya. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan atau strategi tersebut gitu ya, itu butuh sumber daya sekian atau misal dari SDM ataupun dari budgeting dan lainnya gitu ya. Dan waktunya juga harus dipertimbangkan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi prioritas yang jelas, yaitu harus bisa menentukan mana-mana aja yang harus didahulukan nih. Kira-kira ini yang urgent dan emang ini harus didahulukan prioritasnya untuk bisa dilanjutkan proses-proses selanjutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya pantau kinerja secara rutin. Jadi ketika kita sudah menjalankan itu semua, jangan serta-merta kayak dihiraukan atau dibiarkan begitu aja gitu ya, kayak bisa harapannya sesuai. Namun juga harus dipantau lebih detail dan rutin untuk aktivitas yang apa yang kita rencanakan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada kembangkan kemampuan eksekusi. Nah, ketika memang di lapangan tidak sesuai atau apapun itu juga harus dievaluasi ataupun kita juga menyiapkan upaya-upaya untuk memitigasi adanya keinginan-keinginan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi kita bisa langsung tanggap dan cepat ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Bisa dilanjutkan untuk next slide. Oke, iya, oke, ya. Izin Bapak Ibu, ini saya ambil contoh dari eh, pembuatan materi itu saya coba cari apa yang bisa dijadikan contoh. Nah, ini saya ketemu pada saat Gojek, bagaimana Gojek ini melakukan eh, meminimalisir strategi to performance gap yang akan pasti di di apa ya dialami oleh setiap perusahaan gitu. Ini salah satu contohnya itu jadi tahun sekitar tahun 2024 ya itu kalau nggak salah. Itu ada kejadian eh, mitra atau dalam hal ini mitranya Gojek itu kan driver ya. Drivernya Gojek ini tuh eh dapat apa ya? Dapat komplain dari penumpang bahwa dibilang kalau drivernya Gojek ini dapat komplain dari penumpang dikatakan bahwa drivernya ini ugal-ugalan gitu loh ketika membawa penumpang tersebut. Nah, itu berarti kalau saya identifikasikan mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, kalau bisa diidentifikasikan berarti kan sebenarnya ada kualitas layanan yang dipandang pelanggan itu ya rendah. Maksudnya dalam hal kualitas layanannya eh, dari driver. Nah, berarti kan image-nya Gojek ini tuh dipandang kualitas layanan yang diberikan itu rendah. Padahal sebenarnya pasti target dari Gojek itu pengen kualitas layanan yang diberikan oleh mitra-mitranya ini baik. Sebenarnya kemudian untuk
dalam setelah melakukan apa identifikasi dari apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam Gojek itu, eh, dapat dilihat bahwa dari mungkin bisa sorry ke slide sebelumnya. Oke, dilihat sebenarnya dari ini kutipan dari detik.com ya, dikatakan bahwa Head of Product Communication Gojek itu mengambil langkah tegas dengan mereka ini apa melakukan putus kontrak dengan drivernya. Nah, sebenarnya berarti kan sebelum dalam melakukan pemutusan itu si Gojeknya ini harusnya melakukan identifikasi. Sebenarnya seberapa 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 parah nggak sih pelanggaran yang dilakukan oleh driver tersebut? Apakah memang benar driver tersebut membawa mobil secara ugal-ugalan sehingga membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman, kemudian ya dan sebagainya. Kemudian akhirnya diputuskan bahwa driver dilakukan pemutusan kontrak oleh Gojek. Ke slide selanjutnya. Nah, ini. eh jadi untuk melakukan apa setelah ya untuk setelah diidentifikasi sebenarnya level of mistake dari driver ini tuh seberapa besar. Gojek itu kalau yang saya lihat dari eh, apa berita tadi itu mereka memberikan apa ya tiga tiga solusi untuk closing the strategi to performance gap-nya itu. Yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan, itu Gojek melakukan pemutusan atau pemblokiran mitra bisa secara permanen ataupun secara sementara gitu, tergantung seberapa besar apa ya, kesalahan yang dilakukan oleh driver tersebut. Nah, selain itu juga Gojek juga memfasilitasi adanya mediasi antara driver dengan pelanggan. Jadi mereka ya Gojek memberikan fasilitas untuk driver dan pelanggan ini bertemu dan berbincang apa sih sebenarnya masalahnya. Kemudian eh apa namanya? Ya berbincang mengenai apa saja masalahnya, kemudian apa yang sebenarnya dialami, apa yang ketidaknyamanan yang terjadi itu seberapa besar untuk masing-masing pihak gitu loh supaya sebenarnya eh kal supaya ya apa ya eh tindakan yang dilakukan oleh Gojek ini fair untuk kedua belah pihak gitu baik untuk driver maupun dengan untuk pelanggan itu sendiri. Kemudian setelah melakukan mediasi ini eh apa namanya Gojek itu juga melakukan penawaran layanan seperti pemulihan psikis, kemudian juga pendampingan sampai ke misalkan apa pelanggannya ini tuh mau memproses lebih lanjut nih ke pihak berwajib mereka apa pelanggan tidak merasa tidak cukup hanya melalui mediasi aja gitu penyelesaiannya itu enggak permasalahannya itu enggak selesai hanya melalui mediasi dan ingin sampai ke pihak berwajib. Nah itu Gojek juga memfasilitasi itu kepada pelanggan dalam melakukan pendampingan sampai ke pihak berwajib apabila memang pelanggannya ingin meneruskan apa laporan tersebut sampai pihak berwajib. Nah, sebenarnya eh, itu kan yang dilakukan oleh Gojek pada saat kejadiannya terjadi. Maksudnya eh, ketika masalahnya itu terjadi, ya yang dilakukan oleh Gojek adalah dengan memfasilitasi mediasi, kemudian juga untuk ke drivernya sendiri ada eh, sanksi berupa pemutusan atau pemblokiran kerjasama secara permanen ataupun sementara. Kemudian juga dari Gojeknya ini juga melakukan penawaran layanan pemulihan psikis sampai dengan pendampingan ke pihak berwajib bagi pelanggan. Nah, setelah kejadian itu, eh, Gojek ini juga melakukan apa ya, komitmen
dalam eh, apa dalam komitmen atas kualitas layanan yang diberikan oleh Gojek dengan mereka juga transparansi bilang kalau sebenarnya mereka itu ada kok pelatihan teknis penyelamatan, kemudian juga pelayanan prima dan pelatihan anti kekerasan seksual yang diberikan kepada driver. Nah, ini juga sebenarnya salah satu contoh eh, bagaimana Gojek ini tuh bisa apa melakukan minimalisir dari strategi itu performance gap itu. Jadi selain Gojek juga punya target kualitas layanan yang baik untuk apa mitigasi risiko hal yang terjadi antara eh, mitigasi risiko gap untuk strategi itu performance-nya itu dengan melakukan eh, apa adanya pelayanan atau pelatihan terhadap driver atas pelatihan kekerasan seksual, anti kekerasan seksual, terus harus memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan dan sebagainya. Nah, itu salah satu mitigasi risiko yang dilakukan oleh Gojek juga untuk menutup gap antara strategi to performance yang ada di Gojek itu sendiri. Itu sih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sangat insightful juga ya, karena ini sudah diberikan contoh secara real case-nya nih, terkait dengan permasalahan strategi untuk performance gap-nya di Gojek ya. Nah, dijelaskan tadi mungkin ada cekcok gitu ya, antara driver sama si penumpang sendiri gitu. Nah, ternyata di situ kita bisa mengidentifikasi nih, ternyata target dari si driver ataupun si Gojek itu sendiri kan memberikan pelayanan yang prima dan baik gitu ya. Kemudian secara realisasinya mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, mungkin kualitas layanan tersebut dipandang rendah atau oleh pelanggan gitu. Mungkin ada beberapa yang memberikan review atau testimoni yang kurang mengenakan, entah itu karena drivernya ketika mengendarai ugal-ugalan ataupun ada beberapa protokol yang tidak dipenuhi atau apa yang membuat ketidaknyamanan oleh penumpang tersebut gitu. Nah, selain itu dari sisi si Gojek sendiri juga dalam hal ini langsung merespon dengan cepat ya, dengan salah satunya mencoba untuk memediasi gitu ya, atau memfasilitasi antara permasalahan driver dengan penumpang tersebut, dan dicari jalan tengahnya seperti apa. Entah kalau memang itu memang kesalahan dari si driver, mungkin akan dilakukan tindak lanjut, misal kalau diperlukan akan dibawa ke ranah hukum gitu ya, apabila tidak ada apa ya, uh, kayak jalan damai gitu. Nah, di situ juga di driver sendiri akan dilakukan keadilan gitu ya. Nah, di sini juga akan dilakukan perbaikan tentunya oleh Gojek gitu ke depannya, agar tidak terjadi sesuatu yang terulang gitu untuk next pelayanannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom chat ya, nanti akan kita sampaikan untuk pertanyaannya, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link sertifikat yang dikirimkan oleh tim admin di kolom chat gitu. Mungkin bisa di next untuk Mbak Afi, monggo. Oke, apakah ada yang ingin ditambahkan? Hmm, dari aku cukup sih. Ini mungkin ada pertanyaan tuh, Sinta dari Pak Oke, Azizi. oke, iya. Mungkin sudah ada yang eh, menotis ya pertanyaan di kolom chat, yaitu izin saya sapa nih. Halo, selamat pagi Pak Azizi. Mungkin bisa on mic ataupun on cam. Oke, mungkin langsung saja ya, saya izin bacakan terkait dengan pertanyaannya Pak Azizi. Izin bertanya mengenai strategi. Strategi apa yang efektif untuk mengatasi kegagalan rencana karena kejadian yang tidak terduga? Mungkin ini masih berkenaan dengan materi yang pertama dari Mbak Eva. Mungkin bisa dibantu untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Sinta, terima kasih juga Pak Azizi mengenai pertanyaannya. Strategi apa yang efektif untuk mengatasi kegagalan rencana karena kejadian yang tidak terduga?
sebenarnya masalah kejadian yang tidak terduga ini kan di luar kontrol kita ya. Terkadang masalah atau kejadian ataupun hambatan yang ada dalam strategi tersebut atau dalam pelaksanaan itu bukan hanya mengarah ke kegagalan seperti itu. Bisa aja hambatan-hambatan atau strategi atau kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita ini adalah challenge buat kita, ya kan? Challenge buat perusahaan untuk meningkatkan kapabilitasnya, meningkatkan kemampuannya terkait masalah ini dan kedepannya perusahaan akan menjadi yang lebih baik seperti itu kan. Ketika perusahaan itu dengan cepat untuk menanggapi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi cepat dan juga tepat itu maka kegagalan itu bisa aja nggak bakal terjadi gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang ini mungkin aja hanya challenge buat kita seperti itu kan. Oleh sebab itu ketika kita membuat sebuah perencanaan, perusahaan itu harus membuat indikator-indikator keberhasilan seperti itu. Indikator keberhasilan ini bukan hanya tentang keberhasilan aja, cuman perusahaan juga harus menentukan mitigasi resiko dari indikator-indikator tersebut seperti itu. Bukan hanya pengukuran, tapi juga menentukan mitigasi resikonya kalau seandainya terkait perubahan pasar nanti itu gimana atau yang lainnya seperti itu. Nah, kita juga harus menentukan parameter pengukuran di mana ketika perusahaan ini mengalami sebuah kejadian tidak terduga seperti ini atau kejadian ataupun hambatan, perusahaan itu bisa melacak ini kesalahannya itu ada di mana. Apakah ada di divisi ini atau divisi ini atau divisi ini. Contoh, kalau kita lihat pendapatan kita turun, itu pasti nggak jauh-jauh dari penjualan, ya kan? Masalah penjualan. Kalau seandainya ternyata penjualan atau produksi, kalau seandainya produksi kita ternyata jelek, itu produksi kita udah bagus nih, tapi kok penjualan kita turun. Kita cek lagi ini masalahnya di mana nih gitu kan. Apakah ada di produksinya atau divisi lain? Mungkin aja masalah masalah ini ada di pemasarannya, ya kan? Produksinya udah bagus, desain udah oke, semua udah oke, produk jasa layanan udah oke, tapi ternyata pemasarannya jelek nih, gitu. Itu kan yang bisa aja menyebabkan pendapatan kita turun, gitu kan, laba kita turun, gitu, gitu kan. Makanya tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika membuat sebuah perencanaan itu semua divisi, semua departemen itu harus ikut andil, gitu, harus jadi supporting, harus tahu tujuan perusahaan itu apa supaya nggak mencar-mencar kayak gini, gitu kan. Seperti itu sih. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Afi atau tambahan dari yang lainnya. Oke, mungkin sangat ini ya membantu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Azizi gitu ya. Mungkin bisa mendapatkan gambaran ya atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin tadi speaker pertama sudah menjelaskan nih terkait dengan strategi to performance gaps. Nah, mungkin Mbak Afi sendiri bisa kasih contoh nih terkait dengan pengaplikasiannya dalam kasus nyata yang lebih real case gitu ya. Misal dari sisi UMKM itu seperti apa nih atau mungkin ada contoh lainnya. Silakan Mbak Afi. Oke, contoh ya, contoh di UMKM. Sebenarnya eh kalau contoh, kalau menurut aku pribadi itu, sorry, kalau di UMKM itu tergantung ya, tergantung fieldnya itu di bidang apa. Misalkan contoh kayak kalau yang catering gitu ya, eh cateringnya dalam hal ini lunchbox gitu. Berarti kan kalau salah satu indikator keberhasilan untuk pelayanan di catering itu kan di misalkan dari kurirnya gitu atau apa on time delivery-nya gitu. Nah, ketika terjadi apa realisasi yang ternyata nggak sesuai nih sama yang misalkan di awal dijanjikan sama eh, penjualnya itu ke pelanggan dalam 1 jam atau dalam 30 menit itu bisa sampai. Nah, ketika eh, ternyata realisasinya itu nggak sesuai sama yang apa yang sudah ditargetkan oleh penjual, itu harus diidentifikasi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Eva tadi. Harus diidentifikasi sebenarnya kesalahannya itu ada di mana gitu. Apakah memang dari kurirnya, misalkan dari kurirnya itu dia ada apa ya target target pengirimannya itu overload gitu loh.
Jadi kan kemungkinan untuk bisa delivery makanannya itu secara tepat waktu kan akan apa ya, terjadi eh, ketidak apa ya, ketidakcapaian gitu loh atas realisasi eh, ketepatan waktunya gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan evaluasi dari pihak penjualnya atau pemilik dari UMKM tersebut. Kenapa kok bisa sampai apa namanya, kurirnya itu overload gitu loh, punya dia kirim makanan itu overload. Apakah bisa diidentifikasi lagi? Apakah sebenarnya memang pelanggannya lagi banyak kah? Atau mungkin apa ya? Atau mungkin sebenarnya manajemen waktunya dari kurirnya itu kurang bagus kah? Kayak misalkan, atau mungkin bisa aja kayak yang tadi ditanyakan sama Pak Azizi, ada kejadian tidak terduga, yaitu misalkan di tengah jalan bannya kempes gitu loh kurirnya. Nah, itu sebenarnya kan bisa dilakukan kalau menurutku sih dilakukan dari penjualnya itu disampaikan ke pelanggan, harus transparansi aja sih sebenarnya. Disampaikan kalau misalkan kurirnya ini lagi mengalami kendala pada saat pengantaran, tapi akan diusahakan untuk bisa sampai tepat waktu. Misalkan backup kurir yang lain, atau mungkin apa namanya, eh, ya driver yang lain itu ambil barang di tempat driver yang tadi bannya kempes itu, terus dia yang antarkan ke pelanggan langsung. Nah, sebenarnya kayak gitu sih, harus memang perlu ini ya, perlu ketepatan, untuk kecepatan dan ketepatan yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Sinta dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kegagalan rencana, apalagi itu di luar dari kendali kita atau kejadian yang sebenarnya nggak terduga kayak gitu sih. Oke, semoga membantu ya untuk Pak Azizi dengan jawaban-jawaban narasumber kita pada pagi hari yang sangat insightful sekali gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu yang ada, webinar pada kali ini bisa kita cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Eva dan Mbak Afi selaku pemateri dari Associate Consultant dari KMMB, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam webinar series kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Bapak Ibu, Amin. oke, silakan Bapak, apakah ada pertanyaan ataupun tambahan? Silakan. Cukup, 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 Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, dapat mengikuti webinar selanjutnya ya. Yang akan datang itu ada dari pemateri kita, ada Mbak Cindy Paulina dan Muhammad Badawi. Bisa di-share mungkin dari tim admin untuk reminder Bapak Ibu sekalian untuk join pada webinar yang akan datang gitu ya, terkait dengan materi yang tidak kalah menarik gitu ya. Nah, mungkin saya selaku moderator pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apabila belum mengisi link absensi, bisa diisi di kolom chat yang dikirimkan oleh tim admin kami. Terima kasih. Mungkin mengingatkan juga ya Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi untuk tim sosial media kami, yaitu ada dari YouTube maupun Instagram dan website dan TikTok KMMB Farm. Nanti akan disampaikan terkait informasi terkait dengan webinar selanjutnya ataupun layanan-layanan dari KMMB, dan ada beberapa materi yang mungkin disampaikan untuk menambah wawasan kita semua. Mungkin dari tim admin bisa mengirimkan link Zoom, link absensi ya, maksudnya apabila ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi atau kelewat gitu ya Bapak Ibu.